Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang pertama di subtema keempat. Nah, di pembelajaran yang pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan SPDP, dan muatan matematika. Pak Guru berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anakku, untuk pelajaran muatan bahasa Indonesia, hari ini kita masih belajar tentang cara penulisan huruf kapital. Namun sebelum itu, Pak Guru ingin sampaikan ada sebuah kisah tentang kera dan ayam. Nah, nanti di dalam kisah kera dan ayam ini ada beberapa penulisan kapital, ya. Coba kalian perhatikan kisah berikut ini. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon, buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Kata ayam. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, saut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Nah, anak-anak, itulah kisah antara kera dan ayam jantan atau ayam. Sekarang, apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Yaitu isinya adalah kera dan ayam yang tersesat di dalam hutan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Karena mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Kita harus mengetahui tujuan dan arah perjalanan. Nah, sekarang aku tahu. Kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan, dengan demikian kita akan selamat dan dalam perjalanan. Nah, anak-anakku sekalian,
Kalau kita mau pergi, berarti kita harus tahu kita mau kemana, kemudian arahnya kemana. Tidak asal pergi, tidak asal keluar dari rumah. Kita harus tahu tujuan kita mau kemana. Ya, itulah anak-anak di antara isi dari cerita Kisah Kera dan Ayam. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng Kisah Kera dan Ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Nah, kemarin kita sudah pelajari di minggu-minggu yang lalu penggunaan huruf kapital. Di antaranya, huruf kapital digunakan pada setiap awal kalimat. Ya, kemudian ketika kita menulis nama orang, kemudian menulis nama tempat itu harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Nah, sekarang yang kita akan pelajari adalah huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama, petikan langsung. Nah, maksudnya petikan langsung bagaimana? Ini contohnya. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata Kera. Nah, yang Pak Guru lingkarin ini ada tanda petik nih. Ya, di atas 2 nih, koma 2 di atas ini namanya tanda petik. Nah, setelah itu kita harus menggunakan huruf kapital. Ya, mungkin berarti M-nya kita harus tulis dengan kapital. Yang kedua, Kera. Kapital ya setelah tanda petik. K-nya kapital. 3, Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, saut si Kera. Nah, yang dilingkarin Pak Guru setelah tanda petik menggunakan huruf kapital. Mana? Ya, M-nya menggunakan kapital. Oke, paham anak-anak ya? Selanjutnya. Sekarang, ayo berlatih. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nah, anak-anak, kita disuruh menemukan kesalahan-kesalahan penulisan pada kalimat yang di bawah ini. Kalimat pertama, apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Kalimat ini tentunya salah. Di mana salahnya? Nah, di kata apa. Seharusnya kata apa huruf pertamanya adalah menggunakan kapital karena setelah tanda petik. Nah, apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Ini ya. Jadi apanya menggunakan huruf kapital. Kalimat kedua, ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Ini juga salah. Salahnya di mana? Yaitu di kata jika. J-nya seharusnya kapital karena setelah tanda petik. Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Nah, jikanya J-nya harus kapital. Kalimat ketiga, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Ini juga salah. Salahnya adalah di kata kamu. Seharusnya kata kamu K-nya menggunakan kapital karena setelah tanda petik. Iya, kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Sekarang soal yang keempat. Pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Di situ ada kesalahan. Ya, P-nya harus kapital karena setelah petik atau setelah tanda petik. Jadinya seperti apa? Pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah.
Nah, itu yang betul. Yang kelima, ayah berkata, "Jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri." Kita perhatikan kata setelah tanda petik. Sudah betul? Ya, belum. Karena dia belum menggunakan kapital. Seharusnya ayah berkata, "Jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri." Nah, setelah tanda petik, J-nya harus menggunakan huruf kapital. Anak-anak, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan kalian dapat mengerti dan dapat memahaminya. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Sekarang dilanjut dengan pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran SPDP bersama Bu Miftah. Halo, ketemu lagi dengan Bu Miftah. Kita sekarang mau belajar SBDP setelah kalian tadi belajar Bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin tentang penggunaan huruf kapital ya. Semangat terus, konsentrasi, menyimak pembelajaran dari Bu Miftah. SBDP kita akan belajar pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Hari ini kita belajar membuat hiasan dari kertas warna atau biasa kita sebut kertas origami. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Lihat ya, kamu bisa lihat ya gambar ayam atau lihat ayam yang ada di sekitarmu. Kemudian kita bisa buat karya yang menirukan bentuk ayam. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Hiasan biasanya digunakan untuk memperindah ruangan. Membuat hiasan itu mudah, yang sangat dibutuhkan adalah kesabaran. Kita bisa membuat berbagai macam bentuk hiasan dari kertas warna atau kertas origami. Misalnya bentuk ayam, kelinci, ikan, kupu-kupu, burung, dan bentuk-bentuk yang lain. Buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut ini. Kita membuat hiasan anak ayam. Bahan-bahannya yaitu kertas warna, kertas gambar untuk menempel, dan kemudian lem. Jadi kertas warna atau kertas origami ya. Bisa gunakan yang polos, bisa juga gunakan yang motif ya nak. Kemudian alat yang digunakan adalah pensil, gunting, spidol, atau krayon. Berikutnya kita akan belajar langkah kerja atau cara membuat hiasan anak ayam. Langkah yang pertama yaitu potong 4 buah bidang, 2 setengah lingkaran besar dan sedang, kemudian 2 segitiga besar dan segitiga kecil. Jadi kamu buat pola di kertas origami, kemudian kamu gunting sesuai yang kita inginkan. Langkah yang kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah. Langkah yang ketiga yaitu tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik. Perhatikan gambarnya ya nak. Langkah yang keempat, ya kita lengkapi yang sudah kita tempel tadi. Tempelkan segitiga besar sebagai sayap.
dan tempelkan segitiga kecil sebagai paruhnya. Wah, sudah hampir jadi ya. Buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki dengan menggunakan spidol atau krayon. Jadilah hiasan anak ayam yang sangat lucu. Alhamdulillah untuk pembelajaran SBDP sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Guru jelaskan. Berikutnya, kalian akan belajar matematika dengan Bu Mar masih tentang satuan waktu. Semangat, konsentrasi. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi di Muatan Matematika bersama Bu Mar. Hari ini kita sudah masuk ke subtema keempat pembelajaran pertama di tema ke-8. Masih semangat anak-anak? Sebentar lagi kita sudah mau libur ya. Nggak terasa. Oke, tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin, masih membahas tentang penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Lalu dilanjutkan oleh Bu Mita, SBDP, membuat ayam dari kertas origami. Nanti boleh dicoba tuh di rumah ya nak. Untuk muatan matematika, kita masih akan membahas tentang satuan waktu. Disimak baik-baik. Nah, tadi ketika pembelajaran bahasa Indonesia ada cerita tentang kera dan ayam. Masih ingat nggak anak-anak? Nah, kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Udah sering Bu Mar ulang ya, jangan sampai lupa. Nah, hari ini hari apa coba? Betul, hari ini adalah hari Jumat. Berapa hari sih dalam 1 minggu? Masih ingat? Betul, 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, sekarang kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini Mutiara. Kata Mutiara, aku masih ingat nama-nama hari. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi, 1 minggu ada 7 hari. Nah, lalu Udin bilang, aku juga tahu Kak, 1 minggu itu 7 hari. 1 bulan 30 hari. 1 bulan itu 4 minggu. Nah, Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antara satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Nah, kalian masih ingat tidak? Rumus perbandingan waktu yang sudah kita pelajarin dari pembelajaran yang lalu. Nah, yang pertama, kemarin kita sudah belajar mencari dari minggu ke hari. Ingat ya, kalau dari minggu ke hari dikali. Jadi, banyaknya minggu kita kalikan dengan 7. Nah, lalu yang kedua, kebalikannya. Dari hari ke minggu. Itu dibagi. Banyaknya hari kita bagi dengan 7. Nah, hari ini kita akan mempelajari perbandingan waktu dari bulan ke hari, ya anak-anak ya. Untuk mencari banyak hari dalam bulan, maka kita harus mengkalikannya dengan 30. Mengapa demikian? Karena 1 bulan rata-rata terdiri dari 30 hari. Nah, maka dari bulan ke hari dikali banyaknya bulan dikali 30. Sekarang kita akan coba membahas soal pada halaman 167. Bu Guru hanya akan membahas soal nomor 1 saja. Untuk soal nomor 2 dan seterusnya bisa kalian coba kerjakan sendiri. Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Nah, ingat baik-baik. Tadi kalau dari bulan ke hari harus dikali. Berarti banyaknya bulan kita kalikan dengan 30. Nah, caranya adalah, nah, 3, karena 3 bulan berarti 3, kita kalikan 30. Kenapa 30? Ingat tadi,
Karena 1 bulan itu rata-rata 30 hari. Walaupun tidak semua bulan ya nak ya, tapi rata-rata 30 hari. Maka di sini kita kalikan dengan yang rata-rata saja, 3 dikali 30. Kalau merasa sulit karena angkanya besar, kalian bisa kalikan saja angka 3 dengan angka 3 dulu. Nolnya kita simpan. 3 kali 3 berapa? 9. Baru ditambahkan 0 di belakangnya menjadi 90 ya. Nah, jadi Udin menabung selama 90 hari. Mudah bukan? Setelah ini coba kalian kerjakan ya. Halaman 167, 168, soal nomor 2 sampai dengan 4. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat, jangan lupa untuk sholat dan mengaji ya. Terapkan selalu 5M dimanapun kalian berada. Berdoa selalu sama Allah, semoga kita bisa bertemu nanti. Nah, kalau kalian nanti udah masuk, sekolahnya udah keren banget deh. Nah, kalau tadi di awal kalian sudah dibuka dengan doa, maka di akhir juga harus ditutup dengan doa ya anak-anak. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batilan batilan warzuqna tinaba. Terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini karena kalian sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.